wabarakatuh. Oh iya Bu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya hari ini dengan rekan Ibu. Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Tadi boleh menelpon saya, katanya mau curhat nih mengenai masalah beliau. Oh baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bu, dengan senang hati Bu, silahkan Ibu observasi ya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya lakukan untuk menilai coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Siap Bu. Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Nah, prinsip coaching yang harus Ibu capai nanti, yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan sebelum Ibu melakukan coaching. Apakah Ibu sudah bersedia untuk saya memberikan pertanyaan? Siap Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi ya Bu. Di antaranya kan ada kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, membuat pertanyaan berbobot, ya. Mungkin itu Bu. Oh, bagus sekali itu Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Bu ya. Baik Pak, agar proses baik Bu, agar kemampuan kompetensi saya nanti semakin meningkat ya. Ya, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Baik. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, yang Ibu inginkan kira-kira yang seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah Ibu melakukan coaching, nanti kita akan melanjutkan percakapan kita ini ya. Sekarang silahkan Ibu melakukan coaching dengan rekan Ibu. Baik Bu. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Salam Pak. Selamat siang Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana rasanya setelah seminggu ini dengan aktivitas yang sangat padat sekolah Bapak? Terus terang saya merasa kewalahan. Juga akibatnya mulai dari sibuk dulu bulan-bulanan sampai adik lain yang rasanya tidak ada habisnya. Saya mengerti Pak ya. Mari kita bicarakan lagi Pak. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu Bapak. Apa yang paling terasa membebani dari semua tugas itu Pak? Sepertinya yang paling berat adalah bagaimana saya harus membagi waktu. Tugas administrasi itu saya rasa terus bertambah. Jadi
bisa mulai membagi tugas-tugas ini ke dalam hal-hal yang begitu prioritas. Mungkin saya harus tugas dalam menentukan mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda. Saya rasa seperti itu. Itu ide bagus ya Pak. Mengelompokkan tugas berdasarkan prioritas bisa membantu meringankan beban. Apakah Bapak sudah mencoba membuat jadwal atau daftar prioritas sebelumnya? Sebelumnya saya sering membuat daftar, tapi terkadang karena terlalu banyak yang harus saya lakukan, jadi saya rasa daftar itu tidak dapat membantu terlalu banyak untuk saya. Mungkin kita bisa coba pendekatan yang lebih spesifik ya Pak. Bagaimana kalau membuat jadwal harian yang lebih detail, termasuk waktu untuk mengajar dan waktu untuk administrasi dan juga waktu istirahat Pak. Coba kita buat rencana kecil, misalnya selama seminggu depan Bapak bisa alokasikan waktu khusus untuk tugas administrasi dulu, tapi juga memastikan ada waktu untuk berinteraksi lebih dengan siswa dan waktu istirahat. Bagaimana menurut Bapak? Saya rasa itu bisa dicoba. Mungkin dengan jadwal yang lebih jelas, saya bisa lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas tanpa beban dan tanpa rasa buru-buru. Bagus. Selain itu, apakah ada tugas yang bisa didelegasikan atau dibantu dengan teknologi? Misalnya nih ya Pak ya, penggunaan aplikasi untuk manajemen administrasi. Itu saya rasa juga bisa. Dan saya sepertinya pernah mendengar aplikasi tersebut, tapi saya belum punya waktu untuk belajar itu. Mungkin kita bisa alokasikan waktu dalam rencana ini untuk mempelajari teknologi tersebut dengan otomatisasi beberapa tugas kita lebih ringan. Saya rasa kita sudah punya langkah awal yang bagus ya Pak Jamal ya. Mengelola waktu dengan lebih efektif dan mencoba teknologi untuk tugas administrasi bisa jadi solusi yang meringankan. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Saya merasa sekarang sebelumnya saya lebih tenang membicarakan masalah. Setidaknya saya sekarang sudah mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang harus saya lakukan ke depan. Senang mendengarnya. Ingat perubahan itu butuh waktu ya Pak ya. Jadi tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah Bapak mulai melangkah perlahan dengan strategi baru. Terima kasih banyak Bu. Saya akan coba semua saran dan melihat bagaimana nanti hasilnya. Sama-sama Pak. Kita akan cek kembali minggu depan ya Pak. Bagaimana perkembangan Bapak. Semangat terus ya Pak. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas solusinya, ya, apa yang telah kita bicarakan ini memang bisa aplikasikan. Dan saya harap yang ada perubahan dalam diri saya setelah kita maksudnya. Sama Pak. Ya, dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Najura. Waalaikumsalam Bu Jum. Bagaimana keadaan Ibu? Sudahkah biasanya apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya sangat lega karena saya bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya dengan menggali